Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya ingin share mengenai hearing protection atau perlindungan pendengaran. Sebagaimana kita tahu, tinnitus atau hearing loss salah satunya bisa disebabkan juga karena exposure atau paparan terhadap suara keras. Manusia itu bisa mendengarkan suara dengan intensitas yang terukur dalam desibel. Dengan level aman itu di angka 70 desibel. Suara yang berada di angka 70 sampai 80 desibel di beberapa sumber disebutkan itu threshold aman ya. Dan di beberapa sumber juga disebutkan bahwa suara-suara yang berada di atas 85 desibel itu berpotensi untuk merusak pendengaran kita gitu ya. Ya, rusaknya pendengaran ini nanti yang ditandai dengan hearing loss atau menjadi lebih nggak dengar, dan yang kedua munculnya tinnitus itu. Oke, pada kesempatan kali ini ya mungkin kita coba bahas aja ya bahwa sebenarnya si suara yang aman atau nggak bahaya itu suara apa ya. Jadi kita mengidentifikasi suara-suara yang tidak aman itu contohnya suara apa, di level apa gitu ya, dan berapa lama kita bisa atau boleh terekspos gitu ya. Oke, yang pertama kita akan mencari ya contoh referensi tentang sumber suara yang aman gitu ya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu ya tentang desibel ini. Jadi desibel ini itu takaran yang digunakan untuk mengukur level pressure ya, level pressure atau tekanan suara ke telinga kita gitu ya. Itu. Nah, contoh ketika kita nggak ada suara itu, maka takaran desibelnya adalah 0 desibel. Contoh lagi ketika kita mendengarkan suara daun yang terkena angin itu di angka 10 desibel, sampai ya suara-suara alam nature gitu yang tentang daun yang berbunyi, air gitu yang kemudian mungkin di 10 sampai 20 gitu ya yang di lingkungan gitu ya. Lalu normal conversation atau ketika kita ngobrol normal itu ada di angka 54. Ada juga yang menuliskan 54 sampai 60 desibel. TV yang kita set di rumah di angka 60 desibel. Rata-rata traffic atau lalu lintas itu di 85 desibel. Oh, tadi yang kelewat ya, misalnya kita ada di ruangan, di kafetaria, itu bisa di angka, kalau nggak salah bisa di angka 70 sampai 80 desibel ya. Nah, ini heavy traffic school cafeteria itu ada di angka 85, sorry. Nah, tadi kalau misalnya kita ngomongin alat lagi ya, normal conversation itu di 54 sampai 60. Hair dryer, vacuum cleaner itu di angka 70 desibel. Dishwasher itu di angka 75. Terus subway platform itu di angka 95. Lalu suara dari handphone kita kalau di set maksimal gitu ya, di sini ditampilkan di 105 desibel. Suara konser rock atau orkestra ada di 110 desibel. Suara ambulan atau sirine ambulan dan thunder atau petir itu di angka 120 desibel. Suara mesin jet di 140, lalu suara tembakan ataupun petasan itu di 140 sampai 165 desibel. Itu. Nah, perlu kita ingatkan lagi thresholdnya yaitu 85 desibel ya. Exposure to noise at or above 85 desibel can cause hearing loss, bisa mengakibatkan hearing loss gitu. Ya, mungkin perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa level yang aman itu di bawah 70 desibel. Di atas 70 desibel sudah bisa mengakibatkan ya resiko ya, meningkatkan resiko gangguan pendengaran ataupun hearing loss ya. Jadi di atas 70 pun sudah perlu jadi warning. Nah, setelah kita tahu ya gambarannya bahwa suara yang dan kondisi yang menggambarkan level pressure suara tadi, kita jadinya bisa yang pertama melakukan tindakan ya. Yang pertama menghindari ya, yang paling simpel tindakan pertama menghindari terekspos terlalu lama terhadap suara tersebut gitu ya. Nanti ada tabelnya seberapa lama
kita boleh terekspos gitu ya terhadap suara tersebut. Coba saya tampilkan nanti kalau. Nah, ini merupakan tabel standar yang dipakai oleh dua badan Amerika, yaitu di NIOSH dan OSHA. Kalau NIOSH itu badan kesehatan ya, jadi Kementerian Kesehatannya mereka, sedangkan OSHA-nya itu dari badan tenaga kerja, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini udah ada tabel yang menunjukkan berapa lama seseorang boleh terekspos terhadap level suara tertentu gitu ya. Contoh di row yang pertama, NIOSH menentukan bahwa seseorang hanya boleh terekspos selama maksimal 8 jam untuk lingkungan kerja yang pressure suaranya itu ada di 85 desibel. Sedangkan OSHA 8 jam untuk 90 desibel. Dan terus dibaca ke bawah seperti itu ya. Semakin tinggi desibelnya maka perusahaan berdasarkan standar ini, perusahaan hanya boleh mempekerjakan orang dengan durasi yang semakin sedikit di lingkungan tersebut gitu ya. Seperti itu. Nah, standar ini juga yang bisa kita pakai ya secara nggak langsung sebagai acuan untuk melihat betapa bahayanya sebuah suara gitu ya, yang exposure-nya seiring waktu gitu ya, tergantung tingkat desibelnya akan memberikan resiko yang berbahaya bagi pendengaran kita. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti bisa teman-teman baca-baca lagi ya. Poin yang lain dengan standar ini, pekerja-pekerja di Amerika ya, atau perusahaan-perusahaan di Amerika juga diharuskan untuk memberikan proteksi, hearing protection bagi setiap karyawan yang lingkungan kerjanya itu suaranya ada di level 85 desibel ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gitu ya. Jadi seberapa lama kita boleh terekspos terhadap pressure suara tertentu gitu. Nanti akan saya tampilkan. Nah, rule simpelnya di beberapa literatur kalau terhadap pendengaran normal kita dan ya sehari-hari kita pakai HP gitu ya, rule-nya 60-60 kalau nggak salah. Jadi hanya 60% volume HP kita pastikan, dan lama kita exposure terhadap mendengarkan suara HP tersebut ya sekitar 1 jam aja gitu, atau 60 menit ya. Nggak boleh dalam satu waktu gitu ya, mungkin 60 mendengarkan dengan headset di volume tersebut terlalu lama. Seperti itu. Oke. Nah, yang pertama tadi menghindari. Nah, kedua, kalau kita masih tetap butuh ada di situ atau harus ada di situ, kita menggunakan hearing protection device. Yang umum kita tahu ada dua mungkin ya. Yang pertama earmuff. Jadi kalau kita lihat di film-film orang yang ada di pabrik itu menggunakan earmuff kayak headset gede, tapi fungsinya hanya untuk menutup suara gitu ya. Yang kedua contohnya polisi. Polisi kalau latihan menembak di film-film itu menggunakan earmuff. Nah, untuk melindungi pendengaran mereka. Yang kedua, itu konteksnya kalau kerja gitu. Yang kedua, misalnya konteksnya kita pengen ke konser atau ke musik orkestra gitu ya, kita bisa menggunakan yang namanya earplug. Earplug itu lebih kecil, bisa masuk ke telinga gitu ya. Nah, ini contoh earplug seperti ini bungkusnya. Ini earplug ya. Coba kita buka. Nah, seperti ini. Ini earplug yang saya punya. Oke. Earplugnya kelihatan ya, mundur aja. Nah, kayak gini, masuk ke telinga. Nah, untuk earplug yang saya punya ini, dia earplugnya bisa mendengarkan conversation, jadi orang ngomong masih terdengar dengan normal gitu ya. Tapi kalau musik atau suara keras yang lain bisa teredam sih. Contohnya sih, ya harusnya nggak saya lakukan, tapi misalnya saya menggunakan alat seperti bor gitu, maka suaranya akan sangat berkurang. Dengan menggunakan earplug ini pun sudah sangat berkurang. Tapi lebih aman kalau untuk sifatnya pekerjaan menggunakan earmuff tadi ya, yang full cover, telinganya ketutup dan nggak ada suara yang masuk gitu ya. Lebih aman gitu. Nah, earplug punya rating atenuasi atau pelemahan suara yang akan masuk ke telinga kita. Contoh earplug yang saya punya ini ratingnya di 19 dB. Cara ngitungnya kalau tadi saya baca-baca itu
atenuasinya tinggal dikurangkan aja. Jadi dari suara dikurangi level atenuasi dari hearing protectionnya, maka itu akan menjadi suara yang kita dengarkan di telinga. Contoh misalnya kita sedang di subway platform ya tadi ya, di kereta api gitu, mendengarkan suara di 95 dB menggunakan earplug ini, maka akan berkurang ya, anggap aja 20, jadi 95 dikurangi 20 ada 75 dB yang kita dengarkan ketika kereta-kereta tersebut lewat. Nah artinya suara itu menjadi aman karena berada di level di bawah 85 dB. Nah saya menggunakan earplug ini karena awalnya sangat parno ya terhadap tinnitus yang saya alami gitu ya. Parnonya apakah hearing kita akan memburuk atau enggak ya, jadi ya pengen lebih memproteksi aja, lebih aware. Dan yang kedua, saya juga mengalami kondisi yang tidak mengenakan ketika telinga saya mendengarkan suara-suara tertentu seperti anak menangis, terus bunyi denting piring kalau dicuci kayak gitu ya. Menggunakan ini bisa berkurang saat itu. Nah sekarang saya sudah jarang menggunakan karena sudah terbiasa terhadap suara-suara tersebut dan sudah tidak terlalu parno ya dengan suara umum. Suara umum itu artinya ya kayak traffic dan sebagainya gitu ya. Karena yang suara umum ini saya juga jarang ke konser, jarang ya, mungkin otomatis menghindari suara-suara keras juga awalnya gitu ya. Kalau sekarang ya sudah mungkin udah jadi ya lebih waspada aja secara umum, jadi tidak perlu jarang menggunakan earplug ini lagi. Paling saya berbawa kalau mau berpergian, konteksnya misalnya naik pesawat dan sebagainya, misalnya ada bunyi pesawat yang terlalu kencang di dekat bandara gitu, baru mungkin saya pakai gitulah. Oke, nah itu earplug. Jadi ada dua ya yang kita tahu hearing protection, dan ada ratingnya juga. Nah ratingnya tadi caranya kayak gitu, jadi ada rating atenuasi atau pelemahan yang diakibatkan ketika menggunakan earplug, tinggal dikurangi aja. Nah kita memakai earplug ataupun earmuff yang rating atenuasinya sesuai dengan lingkungan di mana kita akan memakainya gitu ya. Ya kalau nggak sesuai atau kita misalnya pakai earplug yang ratingnya sangat kecil gitu, jadi cuma ngurangin beberapa dB, ya bisa jadi percuma dan teman-teman tetap akan mengalami gangguan pendengaran atau tinnitus gitu ya, potensi ya gitu ketika mendengar suara yang sangat keras. Oke, jadi itu dua hal. Yang pertama menghindari, yang kedua menggunakan device. Nah yang terakhir mungkin tambahan terkait kenyamanan ya, kenyamanan orang dengan tinnitus. Ini mungkin bukan ke protection hearing, lebih ke kenyamanan. Jadi ada orang yang tinnitusnya itu terganggu, semakin mengganggu ketika dia ada di keramaian. Nah kalau tinnitus yang denging, mungkin beberapa teman-teman ada yang tinnitusnya denging, itu kalau keramaian malah nggak terganggu karena suara dengingnya nggak kedengaran. Tapi kalau tinnitusnya yang dengung atau kayak gemuruh dan sebagainya, itu ya kalau nggak salah itu modelnya dia semakin ramai lingkungannya semakin terganggu. Jadi opsinya kalau kenyamanan tinnitus dengan yang terganggu keramaian ini ya tadi earplug itu sebenarnya bisa membantu, tapi tidak disarankan konteksnya, karena sebenarnya diharapkan teman-teman bisa terbiasa dengan keadaannya gitu sih, bisa terbiasa adaptasi dengan keadaannya gitu. Jadi exposure terhadap keadaannya kalau bisa dibiarkan aja, dibiasakan gitu kalau nggak salah. Nah tapi tadi untuk kenyamanan sebenarnya bisa ya, selain earplug ya yang normal. Kalau earmuff kan nggak mungkin kita istilahnya jalan-jalan pakai earmuff gitu, nutupin telinga pakai gede kayak orang kerja atau polisi yang lagi training gitu kan, nggak wajar ya. Nah tapi kalau pakai earplug kecil nggak kelihatan, jadi masih umum lah, masih bisa dilakukan. Yang kedua pakai headset yang ada noise cancellationnya. Jadi kalau headset yang aktif noise cancellation itu dia bisa mengcounter suara noise dari luar, pakai ya ada tekniknya ditabrakin lah frekuensi suaranya, intinya operasinya jadi mengurangi suara yang masuk ke telinga. Nah itu kemungkinan bisa membantu pada case tinnitus yang dia semakin kurang nyaman ketika banyak suara gitu. Tapi mungkin bukan ke hearing protection seperti yang saya sebutkan terhadap loud noise, karena kalau hearing protection itu sebaiknya kita menggunakan device yang ada rating atenuasinya tadi gitu. Nah kalau
di headphone dengan noise cancellation saya belum nemu atau kebanyakan nggak mencantumkan level noise cancellation atau autonoise-nya gitu. Jadi ya belum bisa diketahui kalau digunakan untuk hearing protection. Tapi kalau untuk kondisi kenyamanan terhadap tinnitus tertentu yang terganggu ketika keramaian mungkin bisa dipakai. Oke, mungkin itu dulu sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.